Mantan Kepala Kantor Presiden Ukraina, Andriy Yermak, akhirnya dijebloskan ke penjara selama 60 hari. Pagi ini, 14 Mei di Ukraina terjadi sesuatu yang setahun lalu tampak benar-benar mustahil. Pengadilan anti korupsi tertinggi telah memutuskan untuk menahan Andriy Yermak, orang yang secara de facto memimpin Ukraina selama beberapa tahun terakhir dan mengordinasikan hubungannya dengan Barat. Ditahan selama 60 hari dengan kemungkinan dibebaskan dengan jaminan sebesar 140 juta hryvnia atau sekitar 3,5 juta dolar. Yermak sendiri sebelumnya menyatakan bahwa dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Dan hari ini dia menambahkan bahwa dia memiliki cukup banyak teman kaya yang akan membantunya keluar dari tahanan. Dan pada saat rekaman episode ini, sudah terkumpul sedikit lebih dari 14 juta hryvnia. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya, itulah yang akan kita bahas. Nama saya Alexander, Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini, like episode ini, tulis komentar apa saja di bawah video ini, dan juga subscribe ke kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, Pengadilan Anti Korupsi Tertinggi Ukraina telah menahan mantan Kepala Kantor Presiden Andriy Yermak selama 60 hari atas kasus pencucian uang. Namun, dia diberi kesempatan untuk bebas dengan jaminan sebesar 140 juta hryvnia. Sampai uang jaminan dibayarkan, dia akan tetap berada di rumah tahanan. Dan menurut data dari Biro Anti Korupsi Nasional Ukraina, Yermak mungkin terlibat dalam pencucian uang 460 juta hryvnia yang digunakan untuk pembangunan kompleks villa dinasti di kawasan elit Kozino dekat Kiev. Dia terancam hingga 12 tahun penjara dengan penyitaan aset. Dan inilah yang dikatakan Andriy sendiri setelah keputusan tersebut. Yermak. Jadi, hakim membacakan keputusan seperti ini. Hakim penyidik memutuskan untuk sebagian mengabulkan permohonan detektif NABU, menerapkan kepada tersangka Yermak sebagai tindakan pencegahan berupa penahanan selama 60 hari sejak saat ia benar-benar ditangkap. Menetapkan jaminan untuk tersangka sebesar 140 juta hryvnia, meskipun NABU meminta 180 juta. Jaminan, tambah hakim, dapat dibayarkan baik oleh tersangka sendiri maupun oleh orang lain. Yermak segera menyatakan bahwa dia tidak memiliki jumlah uang yang diperlukan untuk jaminan dan akan mencari uang di antara teman-teman dan kenalannya. Seperti yang dia katakan, kutipannya, "Saya tetap di Ukraina, saya tidak punya apa-apa untuk disembunyikan." Yah, memang, bagaimana lagi jika kamu berada di tahanan? Dan dia sekali lagi menolak tuduhan tersebut sebagai tidak berdasar. Ngomong-ngomong, para pendukung kantor Presiden Ukraina sekarang dengan gencar meyakinkan bahwa semua ini hanyalah operasi informasi Rusia untuk menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dan mereka langsung mulai berargumen bahwa, katanya, lihat saja, orang-orang Rusia gencar mengangkat skandal korupsi ini. Sedangkan jurnalis dan blogger Ukraina mengikuti tren ini dan jelas-jelas bekerja untuk Kremlin melawan Presiden Zelensky. Padahal saya tekankan, menurut pernyataan perwakilan NABU, Zelensky sendiri tidak terlibat dalam penyelidikan ini. Kenapa? Karena Biro Anti Korupsi Nasional tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap presiden. Para pendukung kantor presiden juga mengaitkan wawancara mantan juru bicara Zelensky, Yulia Mendel, dengan Tucker Carlson, tapi saya tidak akan mengulanginya. Perlu saya catat, di saluran Telegram Peci News saya sudah menyampaikan pendapat saya tentang wawancara itu. Siapa yang ada di baliknya dan mengapa wawancara itu muncul sekarang. Langsung saja saya katakan, saya sama sekali tidak melihat adanya teori konspirasi besar di sini. Tapi mari kita bahas situasi ini dengan tenang. Yermak dituduh terlibat dalam pencucian uang sebesar 460 juta hryvnia itu lebih dari 10 juta dolar. Menurut penyelidikan, uang itu digunakan untuk membangun rumah mewah di pinggiran Kiev. Jaminannya sebesar 3,5 juta dolar. Dan dia mengatakan akan mencari uang di antara teman-temannya. Nah, itu bisa jadi benar dan berarti dia memang tidak punya uang sebanyak itu, yang akan menunjukkan bahwa penyelidikan tersebut tidak benar. Dan dia akan mengatakan bahwa Yermak sebenarnya tidak bersalah. Atau Yermak memang tidak punya uang bersih. Dan pada saat itu, fakta bahwa tidak bisa menemukan uang jaminan menjadi bukti tidak langsung dari tuduhan tersebut. Ya, kita lihat saja seberapa cepat teman-teman Yermak akan membelanya. Ngomong-ngomong, jika uang jaminan dibayarkan, Yermak akan dibebaskan dari tahanan, tapi dia akan dikenakan sejumlah kewajiban proses hukum. Misalnya, dia harus datang ke penyidik, jaksa, atau pengadilan setiap kali dipanggil. Dia juga harus memberitahu jika pindah tempat tinggal atau pekerjaan. Dia akan dilarang meninggalkan kota.
tanpa izin khusus. Dia harus menyerahkan semua paspor biasa, paspor diplomatik, dan dokumen apapun yang memungkinkan dia pergi ke luar negeri untuk disimpan. Wajib mengenakan alat pemantau elektronik. Selain itu, Yermak dilarang keras membahas rincian kasus dengan tersangka dan saksi lainnya. Di antara mereka ada Alexei Chernyshev, Timur Mindic, lalu Mindic, Veronika Anikievich, Omong-Omong, Rustem Umerov, dan lain-lain. Sekarang gambaran lengkap kasusnya, karena tanpa itu skala perkaranya tidak jelas. Saya ingatkan, NABU dan SAP menyatakan bahwa Yermak diduga terlibat dalam kelompok kriminal terorganisir yang mencuci sekitar 460 juta hryvnia melalui pembangunan proyek perumahan elit di dekat Kiev. Ini adalah kompleks perumahan dinastia di Kozin. Kompleks rumah mewah seluas 8 hektar dan bahkan pusat SPA seharusnya dibangun di sana. Sanksi berdasarkan pasal 209 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hingga 12 tahun penjara dengan penyitaan aset. Selain Yermak sendiri, Wakil Perdana Menteri Oleksiy Chernyshev dan pengusaha Timur Mindic juga dicurigai. Yang terakhir, Timur Mindic pertama kali menjadi sasaran NABU pada November 2025. Dia dituduh terlibat dalam skema suap di Energoatom senilai 100 juta dolar. Dan di sini ada detail yang sangat penting. Penyelidikan di bidang energi dan pertahanan masih berlangsung. Artinya, kasus Midas dan kisah tentang kompleks dinastia ini bukanlah akhir. Ini baru permulaan. Perusahaan pertahanan yang terkait dengan Mindic, termasuk perusahaan Firepoint, sedang dalam proses pemeriksaan. Di sisi lain, hal ini juga perlu dikatakan dan dipertimbangkan. Seluruh perkara ini muncul pada saat yang sangat sensitif bagi Ukraina, karena Kiev terus berupaya mendapatkan dukungan militer dan finansial dari sekutu-sekutu baratnya. Namun di sisi lain, saya ingatkan, pada bulan Juli tahun lalu, pemerintah Ukraina mengesahkan Undang-Undang Presiden, yang pada dasarnya membatasi independensi NABU dan SAP. Pertanyaannya, untuk apa semua itu dilakukan? Faktanya, jika undang-undang itu berlaku, NABU sama sekali tidak akan bisa melakukan penyelidikan independen seperti ini. Karena mereka akan berada di bawah kendali Dinas Keamanan Ukraina yang sepenuhnya berada di bawah kendali Presiden Ukraina. Setelah itu, protes pun dimulai, dan Zelensky terpaksa membatalkan undang-undang tersebut serta memulihkan independensi lembaga-lembaga anti korupsi. Saya ingatkan, saat itu Senator Amerika, Shaheen dan Graham membuat pernyataan tegas, saya akan mengutipnya. Salah satu argumen yang paling sering digunakan untuk menghentikan dukungan kepada Ukraina adalah bahwa negara itu terjerat dalam korupsi. Setelah itu, NABU tidak hanya melanjutkan pekerjaannya, tetapi mereka juga menyerang langsung puncak kantor presiden. Sekarang yang paling penting, apakah penangkapan Yermak merupakan sinyal dari Amerika Serikat atau pemerintahan Donald Trump? Zelensky sampai sekarang masih belum memberikan komentar secara terbuka tentang kasus ini. Dia memilih strategi diam. Humasnya mengatakan bahwa saat ini masih terlalu dini untuk mengomentari topik ini. Nah, itu sendiri sudah merupakan jawaban. Jika pemerintah ingin melindungi Yermak, mereka pasti akan melakukannya secara terbuka dan segera. Diamnya pihak Bankova juga merupakan sebuah pilihan, dan pilihan itu sangat berarti. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Menurut saya, ada 3 skenario di sini. Pertama, Yermak mendapatkan 140 juta hryvnia dalam beberapa hari ke depan, keluar dengan gelang elektronik, kasusnya berlarut-larut selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Skenario kedua, tidak ada uang, dia tetap di rumah tahanan pra-peradilan selama 60 hari penyelidikan terus berjalan, terutama di bidang pertahanan, dan saat itu Yermak bisa menyeret nama-nama lain atau menjadi semacam martir besar. Skenario ketiga adalah banding, dan pengacara Yermak sudah menyatakan bahwa mereka akan mengajukan banding. Ini juga akan memakan waktu, tetapi proses anti korupsi sudah berjalan, dan sekarang jauh lebih sulit untuk menghentikannya dibandingkan misalnya setahun yang lalu, ketika mereka mencoba mendorong undang-undang tentang independensi NABU dan SAP, atau lebih tepatnya, mencabut independensi lembaga anti korupsi tersebut. Sampai di sini dulu, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun lewat tautan dan informasi rekening yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.